Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dede. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dede, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kami bisa mewawancarai Bapak terkait kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Keren ya. terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait pengambilan keputusan pada nilai-nilai kebajikan. Berikut beberapa pertanyaan yang nantinya akan kami tanyakan kepada Bapak. Ada 8 pertanyaan ya. Baik Pak, dikarenakan Bapak sudah menjadi kepala sekolah, pastinya Bapak punya beberapa pengalaman terkait pengambilan keputusan. Mungkin ada hal-hal yang mungkin nanti akan bisa kami pelajari sehingga kami bisa memberikan mendapatkan pengalaman-pengalaman Bapak yang nantinya akan kami tanyakan dari beberapa pertanyaan Bapak. Baik. Terima kasih sebelumnya Pak Dede udah meluangkan waktunya buat kita berdiskusi ya Pak ya. Dan terkait itu saya awali Pak untuk pertanyaan pertama, selama Bapak memimpin sekolah kita, apakah ada beberapa kasus-kasus dilema etika? Iya, tentunya pasti ada lah itu ya. Pasti ada karena dalam suatu organisasi pasti terjadi hal tersebut ya. Itu kan melibatkan berbagai unsur, melibatkan berbagai pihak gitu ya di situ. Nah, untuk mengidentifikasi dilema etika tersebut atau bujukan moral tersebut, berarti kita harus melihat atau mengidentifikasi konflik ya, konflik nilai-nilai di dalamnya. Ya, apakah itu terdapat konflik-konflik yang memang paling kuat atau mana yang memang prioritas begitu seperti itu ya. Kemudian juga apakah pilihan-pilihan dalam konflik tersebut membingungkan. Nah, jadi kita harus tetap mengedepankan tadi prioritas tadi gitu ya. Sehingga kalau ada 5 konflik ya kita utamakan dulu yang paling prioritas diselesaikan gitu ya. Nah, kemudian kita perhatikan juga implikasi moralnya yang signifikan gitu kan. Kalau saya mengambil yang ini dulu, implikasinya apa gitu ya. Jadi itu harus menjadi pertimbangan kita. Kira-kira gitu. Baik Pak. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan ataupun ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak. Ya, itu memang cukup sulit ya. Cukup sulit, pengalaman itu sangat saya rasakan. Tapi tentunya kan saya tidak bekerja sendiri nih sebagai kepala sekolah. Saya punya tim gitu ya. Saya punya wakil kepala sekolah, saya juga punya guru-guru yang hebat begitu ya. Nah, di situ tentunya pertama adalah yang saya sebutkan tadi, mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya ya kan. Jadi kita setelah mengambil prioritas berarti kita pertimbangkan konsekuensinya. Nah, kemudian lalu kita diskusikan dalam tim gitu ya, karena pasti ada saran-saran tim juga yang bisa menjadi masukan positif kan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kita dasarkan pula atau gunakan pula dasar etika panduan etika yang kita punya di sekolah. Ya kan ada tata tertib, ada peraturan pegawai negeri kalau dia pegawai negeri. Nah, itu juga menjadi pertimbangan gitu ya dalam mengambil keputusan. Jadi tidak serta-merta keputusan kepala sekolah, tetapi menjadi keputusan sebuah tim. Nah, gitu. Baik, sangat bijak sekali Pak ya. Untuk melaksanakan itu, apa langkah-langkah atau prosedur yang Bapak kerjakan Pak selama ini? Oke, mungkin yang pertama berarti mengumpulkan informasi. Nah, mencari informasi ya, kemudian kita analisis ya, kemudian analisis konsekuensinya, ya kan. Lalu kemudian juga mempertimbangkan tadi prinsip-prinsip etika, ya kan, sesuai dengan norma yang berlaku. Kemudian juga dampaknya lagi tadi ya, dampak jangka panjangnya. Kemudian mungkin juga mengonsultasikannya kepada tadi tim ya. Itu. Jadi tetap harus ada poin konsultasi. Kemudian yang terakhir ya mengevaluasi. Ya, setelah mengambil keputusan kita amati, kita evaluasi, kemudian refleksikan. Sehingga nanti pada saat kasus berikutnya kita tidak mengulang kesalahan yang sudah kita ambil sebelumnya. Kira-kira gitu mungkin. Baik Pak. Tadi langkah-langkah yang sudah disebutkan oleh Bapak. Nah, sekarang terkait hal-hal apa saja Pak yang mungkin selama ini Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya. Yang efektif ya? Iya, betul Pak. Ya tadi tentunya yang efektif berarti kan
pendapat atau usulan dari sebuah tim itu sangat efektif kalau menurut saya, karena itu akan menjadikan acuan, kemudian akan menjadi bahan pertimbangan, ya kan, kemudian juga akan menjadi keputusannya nanti. Keputusan itu berarti kan tidak otoriter ya, tidak otoriter kepala sekolah, tapi keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian juga adalah hasil evaluasi, ya. Evaluasi sangat menentukan, refleksi sangat menentukan gitu. Ketika kita sudah mengambil keputusan, kemudian kita evaluasi, nah next time-nya berarti kan kita jangan langkah seperti ini nih, kita harus melangkah ke situ gitu ya. Nah itu kira-kira mungkin 2 poin. Kadang jarang-jarang ya Pak ya kita merefleksikan hal nah itu kan dengan kurikulum Merdeka ini kan kita dituntut selalu refleksi gitu refleksi. Ya. Kita setelah melakukan sesuatu harus ada refleksi. Jadi saya kira gitu. Bapak menjalankan itu, kira-kira tantangannya apa Pak yang menurut Bapak? Banyak ya. Tentunya tantangan itu sangat banyak. Tadi ketika menghadapi berbagai hal tersebut, tentunya ada konflik pastikan ya, ada konflik kepentingan. Saya kadang juga bingung apakah ini kepentingan pribadi saya atau bukan kan gitu ya. Nah, tetapi hal yang paling mendasar tantangan tersebut adalah tadi bagaimana kita walaupun tidak bisa memuaskan semua orang ya, kita tadi mengambil prioritas yang kita dahulukan, mana nih yang kita bisa selesaikan dulu. Kemudian nanti berarti kita pertimbangkan juga tentang itu adalah di dampak, ya, karena dampak itu akan sangat krusial ya, akan sangat mempengaruhi keputusan berikutnya. Nah, kira-kira itu mungkin tantangannya ya. Baik Pak, terkait kasus-kasus itu juga kan pastinya kan ya setiap hari mungkin ada ataupun seminggu sekali ada. Nah ini terkait penyelesaiannya Pak. Nah kira-kira apakah ada jadwal tertentu ya di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan ataupun kasus ya, lalu bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Ya baik, kalau untuk jadwal mungkin kita tetap mengadakan rapat evaluasi berkala gitu ya, itu ada jadwal. Nah di evaluasi berkala itu kita bisa berdiskusi, bisa menyampaikan saran pendapat, bisa mengambil keputusan bersama. Kemudian terkait kasus-kasus tertentu, tentunya kita lihat konteks dan situasinya. Jadi jika memang hal tersebut bisa diselesaikan segera, saya akan lakukan segera gitu. Tapi kalau kasus tersebut cukup berat dan perlu pertimbangan banyak pihak, ya berarti saya akan menentukan langkah-langkah berikutnya untuk menyusun jadwal penyelesaian begitu ya. Jadi kalau jadwal tetap saya sudah membuat refleksi dan evaluasi setiap bulan. Itu kan yang saya tekankan seperti itu. Sehingga dalam setiap bulan ketika ada permasalahan bisa kita diskusikan sama-sama. Baik. Yang saya tangkap tadi Bapak akan berdiskusi dengan wakil-wakil ya Pak ya. Ya betul. Mungkin selain dari wakil-wakil, adakah seseorang Pak atau siapa saja yang bisa membantu Bapak untuk menyelesaikan masalah etika? Tentu ada pasti ya. Jadi nanti dari sisi internal kita kan punya tim. Kemudian dari sisi eksternal saya juga punya sahabat-sahabat saya, mungkin kepala sekolah yang lain. Ada juga mungkin dari dinas pendidikan atau studi pendidikan ya. Nah itu tentunya akan menjadi faktor-faktor pendukung buat kita dalam mengambil keputusan. Karena tadi ada terkait dengan norma dan etika ya. Ada norma berarti kan ada peraturan. Sehingga kita juga harus berkolaborasi, berkomunikasi dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan sekolah, yaitu ada sekolah lain, ada juga dinas pendidikan mungkin ya, atau mungkin saya ada juga seorang ahli misalnya gitu ya, psikolog atau hal lain yang memang diperlukan. Jika diperlukan ya akan saya kontak seperti itu. Baik Pak, sebagai akhir daripada pertanyaan yang kami ajukan kepada Bapak, kira-kira apa yang bisa Bapak ambil, Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan di Dilema Etika? Ya baik, mungkin saya coba dulu menyimpulkan atau mencari benang merah gitu ya. Yang dimaksud dengan dilema etika itu kan situasi yang cukup sulit ya buat kita memutuskan satu perkara gitu ya. Karena kita dihadapkan pada pilihan atau tindakan yang berlawanan, biasanya kan gitu ya. Kemudian juga setiap pilihan tersebut pasti ada implikasi yang signifikan, gitu kan. Kemudian kalau rujukan moral sama juga sih, mirip-mirip gitu ya. Kita kan juga mempengaruhi orang lain untuk menyetujui tindakan kita berdasarkan etika moral gitu ya. Sehingga kadang-kadang memang tadi kita harus bisa mengambil prioritas tindakan-tindakan mana yang lebih dikedepankan, yang lebih mungkin
ya universal lah gitu ya, yang bisa membantu. Karena kan kadang dalam dilema etika, satu saat kita misalnya harus mengungkap satu kebenaran tapi merugikan orang lain, kan gitu. Ataukah sebaliknya kita menutupi kebenaran agar orang tersebut tidak rugi, itu kan sulit gitu ya, sama gitu ya. Sehingga mungkin yang harus kita perhatikan di sini adalah bahwa dilema etika dan menunjukkan itu hal yang kompleks ya, hal yang kompleks sehingga tidak bisa itu diputuskan hanya oleh seorang kepala sekolah saja gitu ya. Sehingga pada saat ada case tersebut di sekolah, sebaiknya kepala sekolah tetap melibatkan pihak-pihak lain ya, faktor-faktor pendukung, sehingga penyelesaian masalah yang diberikan bisa lebih terarah gitu ya, bisa lebih menguntungkan secara umum lah gitu ya. Sehingga tidak memberikan implikasi negatif kepada sebagian besar kelompoknya gitu ya. Ya artinya kan kita harus berusaha mengurangi implikasi negatifnya gitu ya, kan? Sehingga berarti yang diperlukan adalah bagaimana supaya kita bisa memutuskan ini kemudian memberikan implikasi positif kepada lebih banyak orang. Walaupun pasti kan ada yang tidak puas, ya itu pasti. Sehingga persentase itu harus kita pertimbangkan. Intinya adalah berarti kepala sekolah harus secara bijak tadi berdiskusi, ya kan, berkomunikasi dengan seluruh faktor pendukung, ya kan, dari ada tim manajemen mungkin di situ ada wali kelas mungkin, atau mungkin juga boleh bertanya kepada ahli yang saya bilang tadi, karena ahli bisa memberikan opini secara keilmuan sehingga kita bisa mempertimbangkan dari sudut keilmuan yang lain gitu kan, yang berbeda. Kira-kira itu mungkin. Ya Pak, cukup sekian ya. Cukup sekian Pak. Baik, terima kasih atas penyampaian apa yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pada kegiatan wawancara ini dapat memberikan manfaat bagi kami, khususnya calon guru penggerak. Ya, terima kasih atas sehingga waktu kita bisa membuat keputusan yang baik. Betul. Belajar dari Bapak pimpinan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Sarahningsih. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 40 Jakarta. Kami mendapatkan tugas terkait demonstrasi kontekstual terkait pengambilan keputusan pada nilai-nilai kebajikan. Nah, insya Allah Ibu sebagai kepala sekolah yang mungkin memiliki pengalaman-pengalaman untuk pengambilan keputusan, kami akan mengetahui jawaban-jawaban yang nanti kami akan berikan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan Ibu. Jadi Ibu mohon izin, saya Nufik Maula dengan Pak Ade akan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti Ibu bisa menjelaskan dan memberikan contohnya ya Bu ya. Iya. Dan untuk pertanyaan pertama mohon izin Bu, saya tanyakan. Jadi selama Ibu menjadi kepala sekolah, sepertinya ada beberapa contoh-contoh kasus dilema etika ya Bu ya, atau juga moral. Mungkin Ibu bisa jelaskan yang selama Ibu hadapi. Oke. Iya. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Ade, Pak Taufik ya. Masya Allah, semoga lulus ya. Amin. Terima kasih Bu. Calon-calon pemimpin masa depan gitu ya. Baik. Oke, terkait dengan tadi pertanyaan selama saya menjadi kepala sekolah, banyak hal yang harus saya putuskan sesuatunya dengan menggunakan apa ya, jadi yang namanya dilema etika itulah. Jadi satu sisi kita harus menggunakan hati, satu sisi kita harus menggunakan kepala kita gitu. Jadi intinya begini, intinya ketika kita mendapatkan suatu permasalahan, kita harus mampu dulu mengidentifikasi masalah tersebut. Nah, untuk mengidentifikasi masalah tersebut, kita harus fokus dulu nih masalahnya apa. Nah, setelah kita fokus masalahnya apa, untuk jadi fokus kita harus tahu, berarti kita harus jadi pendengar yang baik. Nah, jadi nomor satu itu sebagai pemimpin tuh harus mau jadi pendengar yang baik. Kalau nggak mau jadi pendengar yang baik ya sudah, gitu ya. Tapi kalau kita mau menjadi pendengar yang baik, kita dengarkan dulu nih. Kejadian-kejadian yang memang agak sulit mengambil keputusannya,
setelah kita identifikasi nanti kita pisahkan mana yang prioritas harus kita selesaikan. Ada yang masalah tersebut bisa kita selesaikan secara langsung pada saat itu juga karena emang dia perlu, tapi ada masalah yang harus ditunda dulu. Kenapa? Karena nggak mungkin kita bisa menyelesaikan sendiri itu masalahnya. Harus kita komunikasikan dulu dengan, kan kita punya atasan lagi, atau kita punya tim. Jadi kita harus komunikasikan dulu nanti. Gitu loh. Jadi setelah kita tahu nih, dengarkan, fokus dengan masalah, kita identifikasi, kita lihat prioritas, mana harus bisa kita selesaikan lebih dahulu, kalau tidak kita komunikasikan dengan tim. Apalagi kalau kebijakan, karena kan kita pelaksana kebijakan, bukan pembuat kebijakan. Tapi untuk melaksanakan kebijakan harus ada kebijakan lain yang mendukung kebijakan atas. Nah itu yang sulit. Jadi seperti itu. Jadi, terima kasih Bu atas pencerahan yang sudah diberikan pada pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua Ibu, ya dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang mungkin ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah kira-kira bagaimana Ibu untuk mengambil keputusan seperti itu? Oke, baik ini. Jadi kalau kita mau mengambil keputusan di mana dua-duanya penting, atau dua-duanya ibaratnya kita kayak makan buah semangat. Nah itu kan susah tuh ya. Nah apa yang harus kita pikirkan adalah dampak. Kita harus lihat dampaknya dulu. Mana dampaknya yang positif, mana dampaknya yang negatif. Setelah kita bisa menimbang ternyata ini positif, kita harus berani dong. Kan nggak bisa pilihan harus pilih dua-duanya. Semua ini kan hidup ini pilihan. Berarti kita harus pilih. Salah satu harus kita pilih. Karena kalau kita milih dua-duanya, berarti kita nggak fokus. Tapi kalau kita milih salah satu, kita pasti udah tahu dong konsekuensinya kita memilih. Itulah. Nah sebenarnya memang agak susah sih kalau pemimpin wanita. Kenapa Bu? Nah, tahu nggak kenapa? Karena kalau pemimpin wanita, kenapa ya? Saya sendiri nih, kalau wanita itu kan ketimbang akal sehatnya tuh main perasaan. Hati Bu ya. Nah, hatinya nih gitu. Atau ada keibuannya. Nah, itu sebenarnya agak jadi dilema buat saya sendiri. Itu tantangan saya sebenarnya sebelum ditanya ya. Jadi kayak gitu ya. Intinya kalau wanita itu kan kita nggak banyak akal kita suka lebih belakangan. Tetapi ternyata suatu saat itu ada benarnya juga sih. Jadi kayak gitu. Berarti antara paradigma peraturan dengan belas kasih, belas kasih. Kan orang kita betul. Pasti akan berbeda. Pemimpin pria dan wanita pasti beda. Ketika tidak dihadapkan dengan satu masalah yang sama, gitu, pasti akan berbeda budaya pandangnya. Tapi intinya supaya sama, konsepnya sama, itu tadi kita harus tahu dampak dari keputusan yang akan kita ambil. Besar mana dampaknya, gitu loh. Resiko apa yang harus kita ambil, kita harus tahu dulu. Jadi memang harus ke depan sih. Panjang Bu ya. Iya. Jadi langkah-langkah untuk mengambil keputusan di antara yang benar dengan yang benar. Kita lihat dampaknya. Dampak mana yang harus kita kalahkan. Tetap nggak bisa benar-benar semua kita. Harus ada yang kita kalahkan. Pasti ada yang suka dan tidak suka. Itu udah pasti. Dan itu resiko jabatan. Ya kan? Nah, bagaimana kita membuat yang suka, yang tidak suka terutama. Kalau menurut saya kalau ada yang suka ya udah. Jangan justru malah dekat dengan yang suka ya itu kalau konsep saya justru yang tidak suka ini yang harus dekati. Nah gitu dekati. Benar itu kenapa sih nggak suka gitu. Ada loh. Pasti ya. Semuanya suka. Semuanya. Yang penting suka nggak suka kita sebagai pimpinan ya harus sama semua. Harus bijak. Nggak boleh membedakan. Betul. Itu tadi. Jadi kalau mengambil keputusan lihat dulu ya dampaknya. Kalau dua-duanya benar. Oke, baik Ibu, apakah memang selama ini untuk pengambilan keputusan sudah dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mungkin sudah dialami oleh Ibu? Kalau masalah efektif atau tidak, kan bukan dari saya melihatnya. Pasti dari artinya yang saya putuskan yang mana nih? Kalau misalnya saya putuskan ke A, ya berarti otomatis dampaknya ke A dong. Jadi dia dong yang merasakan efektif nggak nih? Tapi selama ini kalau saya lihatnya ya, karena saya melakukannya sudah berdasarkan identifikasi saya, sudah saya diskusikan bersama. Kalau memang itu perlu didiskusikan, ya selama ini insya Allah efektif dan cepat diselesaikan, nggak pernah masalah. Jadi pasti ada tantangannya ya Bu ya. Kira-kira seperti apa gitu Bu? Nah kalau ditanya tantangan itu memang tadi kan kita kan wanita nih.
Jadi gini, intinya seorang pemimpin harus paham dengan aturan dan kebijakan. Pertama, paham aturan Ibu ya? Ya, kalau seorang pemimpin tidak paham aturannya, ya otomatis dia tidak bisa akan bicara apa-apa dong. Gitu ya. Dia tidak akan bisa menolak apa-apa dong. Contoh misalnya nih, ada aturan yang menyatakan katanya tidak boleh ada iuran misalnya. Intinya kan gitu ya, nggak boleh ada iuran. Di negeri itu kan nggak boleh. Nah, pada semuanya itu nggak bisa akan berkembang, terutama yang ekspor kayak misalnya guru harus mendampingi nih, guru harus mendampingi si anak lomba, itu kan penting juga nih. Nah, sedangkan si guru ini nggak bisa dong, orang dia di luar jam kerja, ya kan gitu ya. Ini kan ada nih, mau bagaimana? Nah, disinilah kita harus bisa mengambil kebijakan, harus hati-hati. Nah, itu tadi yang saya bilang, tahu dulu, kita buka dulu aturan. Pasti ada bahasa aturan yang bisa kita gunakan. Kita ambil celah dari aturan tersebut. Gitu. Di situ di aturan dikatakan tidak boleh ada iuran. Tetapi ketika dia donasi, it's okay. Ambil itu dong. Bapak Ibu, ini anak-anak kita mau ke sini. Terus kan didampingin nih. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak ya roti deh atau apa? Ada nggak yang mau nyumbang? Aduh Bu, udah kita mau roti, kita mau ini. Satu, nggak komunikasi sama orang tua. Jadi komunikasi efektifnya harus gitu. Itu aja sih. Ada sebetulnya orang tua itu royal juga ya. Iya, cuma bagaimana cara kita. Kadang-kadang orang tua tuh nggak suka ketika, memang salah sih, ketika seorang ini langsung bilang, nih nanti sih sebenarnya bukan kepala sekolahnya, tapi biasa jadi yang ke bawahnya. Nah itu, nih tolong ya satu kelas sekian, nah, itu nggak boleh. Kalau dipatokin. Udah ada. Tapi ketika kita mengajukan, Bapak Ibu kira-kira ingin bantu, masa kita menolak bantuan? Betul. Itu aja. Baik. Bu, dalam menyelesaikan sebuah kasus, apakah memang ada jadwal tertentu atau langsung di tempat Ibu biasanya? Oh gitu. Kalau kayak itu kan tadi kita lihat, ketika kita yang penting kan kita udah mendengarkan nih kasusnya. Tapi kita harus membuka pintu kita lebar untuk setiap kasus yang ada. Tapi terkait dengan penyelesaiannya, kita lihat dulu kan tadi permasalahannya. Kalau dia bisa diselesaikan saat itu, saya biasanya langsung selesaikan. Nah, tapi kalau kita butuh waktu, biasanya kita kasih waktu. Tapi saya tidak menjadwalkan kapan saya, kan kasus orang emang terjadwal. Iya. Enggak dong. Dan lagi pula pusing Bu ya. Pusing. Ayo, jadwal harus nggak ada. Gitu. Jadi artinya hal itu tentatif lah ya. Jadi tidak terjadwal. Tapi pintu kami ketika sedang tidak ada tugas yang kuncinya dari dinas dari mana, kita siap selalu menerima. Gitu. Pasti ada teman-teman Ibu, rekan-rekan Ibu yang membantu Ibu ya. Pasti kita kan punya tim nih. Ya, nah kan ada pasti itu kan ke tim dulu. Nah ketika tim memang udah bisa menyelesaikan, tapi tetap saya sebagai pimpinan akan menanyakan yang kamu selesaikan tadi bagaimana. Iya. Kita harus tahu itu, jangan sampai salah. Kalau di Ibu biasanya tim-timnya siapa aja Bu ya? Tim ini cuma kita, ya? itu wakil, staf wakil gitu ya. Kemudian termasuk saya membuat masing-masing koordinator dari, kita kan ada komunitas belajar masing-masing. Nah itu termasuk itu. Jadi nanti kalau permasalahan pembelajaran kita ke komunitas belajar, permasalahan manajemen kita nanti kan ke tim, atau misalnya ada masalah pribadi kan kita ada humas yang bisa bicara masalah itu. Jadi kalau kemana-mana itu pasti ngumpul. Di SMP Bu ya, saat ngambil anak-anaknya itu. Labil tadi kan kita ada masalah. Sebenarnya masalahnya itu masa kecil gitu loh, tapi kan saya harus telusuri banget. Nah menelusuri itu kan butuh banyak pihak yang terlibat. Ternyata masalah kecil gitu loh. Saya harus klarifikasi gitu kan. Gitu. Iya Ibu, ini pertanyaan terakhir. Nah, dari proses pembelajaran dilema etika ini, kira-kira apa yang bisa Ibu petik ya? Atau mungkin ada beberapa kata-kata yang bisa Ibu sampaikan kepada kami gitu. Lagi belajar. Jadi memang kalau terkait dengan dilema etika itu pasti kita bisa seperti itu karena dari pengalaman ya. Pengalaman kita memimpin berbagai sekolah yang memang karakter sekolahnya berbeda-beda. Masalahnya pun pasti beda. Karena orangnya beda. Iya. Itulah bedanya ya, pimpinan sekolah dengan pimpinan suatu perusahaan. Iya. Atau pimpinan bidang apa gitu. Kan dia
benda mati yang dihadapi. Kalau kita kan makhluk hidup yang selalu bergerak. Jadi setiap sekolah yang kita pasti punya perbedaan, tapi tetap satu, yaitu harus mau menjadi pendengar yang baik. Gitu. Kalau kita sudah mau menjadi pendengar yang baik, berarti kita kan akan fokus, kita akan melatih. Jadi kita harus berikan waktu kita juga, bukan hanya untuk diri kita sendiri, kita berikan Tuhan. Karena kita merasa bahwa kita bukan milik pribadi, tapi kita juga punya masyarakat banyak. Itu kalau di sekolahan berlaku seperti itu. Jadi ketika kita banyak pekerjaan, kita nggak akan mau, karena emang udah konsekuensi loh. Saya memilih jadi kepala sekolah. Soalnya gini loh, ada orang bilang, saya nggak kepengen, kok gue dari dulu juga jadi kepala sekolah, nggak pengen gitu. Kalau ketemu teman-teman, nonsense, saya bilang, bohong. Kalau kamu memang tidak pengen jadi kepala sekolah, apa kamu persiapkan? Kalau kita bisa lulus, itu karena persiapan kan? Iya. Gitu. Ada nggak yang bilang, gua nggak pengen kok jadi CGP cuma ikut-ikutan aja. Kalau ikut-ikutan ngapain dipersiapkan? Pasti ada niat. Pasti ada niat kan? Nah, lulus kan? Nah, lulus. Karena pas mau daftar aja ada ujiannya. Ada ujiannya. Makanya saya bilang tuh nonsense. Saya bilang jangan membedakan hati sama mulut yang keluar. Saya bilang. Jadi itulah. Itu sedikit rasa ini kali ya, karena nggak terima. Bisa jadi gitu. Jadi bahasa tadi ya. Makanya intinya seperti itu. Untuk menjadi seorang pemimpin harus menjadi pendengar yang baik. Mendengar itu dari segala lini harus kita dengar. Jadi ibaratnya kalau seorang pemimpin itu punya mata bukan hanya menghadap ke depan, tapi melihat kiri kanan semuanya harus kita lihat. Dan itu biasanya karena kepekaan itu timbul karena ya itu tadi, karena terlalu terdera masalah. Sehingga istilahnya ibarat orang katanya kepala sekolah yang selalu bukan bermasalah tapi selalu banyak masalah. Jadi setiap sekolah yang saya pegang tuh, sebelumnya di SMP mana tuh ya? Sebelumnya saya di SMP 158. Ya 158 dan 92 pernah. Di kayu putih? Iya. Terus kepala bagus ya? Iya. Ya kan beda kan? 158 bawah loh. Lingkungannya kan elit ya? Elit. Nah ini lingkungannya. Terus saya masuk ke sini. Nah di sini pun juga dengan sekolah yang lumayan luas gitu kan. Terus dengan orang yang sedikit tapi waduh konfliknya kan banyak juga gitu. Nah itu jadi berbeda, sangat berbeda. Jadi ya itulah tadi, kita harus bisa menempatkan diri. Makanya salah satu untuk membantu kita harus mendengarkan dulu. Dari pertama kita datang ke sekolah tuh dengarkan dulu. Sekolah ini sebenarnya yang dibutuhkan apa? Kalau emang dia udah kompetensinya bagus, ya dari mana yang harus kita kembangkan gitu. Itu aja gitu sih sebenarnya. Jadi hal yang bisa kita ambil yang utama yang bisa itu kita merasa lebih dewasa. Itu aja. Kalau masalah bijaksana atau tidak itu kan bukan kita yang menilai. Kan saya nggak boleh nilai diri saya sendiri. Kalau saya merasa saya harus menilai diri saya sendiri, salah saya. Karena yang berhak menilai saya itu adalah orang lain. Karena orang lain yang melihat. Kalau kita yang itu sombong namanya, nggak boleh sombong. Manusia nggak boleh sombong, gitu ya. Jadi itulah kita harus bisa menerima kritikan, gitu kan, saran, apapun. Makanya kita harus jadi pendengar dulu. Nah, tapi untuk itu kita juga harus punya kemampuan dan pengetahuan yang kuat. Jadi untuk menjadi pemimpin itu jangan hanya duduk diam, tetap harus belajar terus, gitu kan, tetap harus refleksikan diri kita. Hari ini apa sih yang boleh dilakukan? Udah bener belum sih? Tadi kenapa kok ada masalah ini? Berarti saya kurang apa? Iya betul. Oh, baik ya. Oke, Ibu seperti itu. Terima kasih banyak Bu Sari ya atas waktunya dan atas jawabannya. Mudah-mudahan semua jawaban yang tadi Ibu lontarkan kepada kami bisa memberikan menambah wawasan untuk belajar. Amin ya, mudah-mudahan. Mohon maaf Bu ya sudah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita